bersemangatlah. Kenapa baik ke subuh ini perlu ada? Kenapa baik ke subuh ini perlu ada? Kenapa? Karena afqalus salah alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan isya. Jadi untuk supaya menyelamatkan umat Islam dari kemunafikan adalah apa? Menggiatkan semarak subuh berjamaah. Takbir. Itu gunanya. Itu gunanya, Bu. Jadi jangan asal main bid'ah-bid'ahan saja. Ini gitu, Pak. Ini dah ada pula baik ke subuh, nggak ada pada zaman Nabi. Ini orang bodoh begini nih. Zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda. Nah, maka oleh karenanya untuk menyelamatkan umat Islam dari kemunafikan perlunya ada kelompok, perlunya ada komunitas untuk menggiatkan, menyemarakkan subuh berjamaah di masjid ataupun di musola, terkhusus untuk Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadus Sholihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga selawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah kajian sambungan daripada kajian-kajian sebelumnya yang kita ambil faedah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini, sebagaimana kita melanjutkan pada tema-tema sebelumnya, kita masih masuk pada pembahasan tentang perkara iman, yang mana ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil iman,
Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, qal an tu'mina billah, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kita telah masuk pada rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan yang lalu kita telah membahas tentang 2 dari 10 amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada bab pembahasan tentang rukun iman, yang mana hadis yang sangat panjang sekali, yang mana dikisahkan Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, datang menyamar menjadi seseorang yang hitam rambutnya, putih bajunya, syadidu sawadis syar, syadidu bayadis thiyab, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Sampai-sampai sahabat Nabi menuturkan, hitam rambutnya, putih bajunya, dan tidak ada bekas-bekas tanda dari sebuah perjalanan jauh. Datang kepada Nabi, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada bab iman, Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Nah, pada bulan yang lalu jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita telah masuk kepada perkara kedua. Iman kedua, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kita terkonsentrasi membahas tentang 10 amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2 telah kita bahas, 2 telah kita dudukkan, 2 telah kita kaji. Yang pertama apa? Taubatan nasuha. Yang pertama apa? Taubatan nasuha. Ini amalan pertama dari 10 amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita murojaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha adalah 1 dari 10 amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, merujuk kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat At-Tahrim, juz 28, surat yang terakhir setelah At-Talaq, sebelum Al-Muluk, lembaran terakhir dari halaman 2 halaman, di pojok sebelah atas bagian kanan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar senantiasa bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa ganjarannya jemaah kaum muslimin? Apa manfaatnya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Maka oleh karena itu jemaah kaum muslimin wal muslimat, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru." Minta ampunlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni astaghfirullah fil yaum. Aku minta ampun kepada Allah 100 kali
dalam sehari. Istaghfiru fa inni astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Jadi amalan yang pertama dari 10 amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nah, pertanyaannya jamaah kaum muslimin wal muslimat, ketika malaikat mendoakan kebaikan untuk kita, kira-kira tempat kita surga atau neraka? Ketika malaikat mendoakan kebaikan untuk kita, kira-kira tempat berlabuh kita surga atau neraka? Surga atau neraka? Ini gimana para pejuang gak semangat? Surga atau neraka jamaah? Saya di titik suara penghabisan saja mau saya habiskan pagi hari ini untuk membangkitkan semangat juang kalian. Allahu Akbar. Mengingat mereka ini Bapak Ibu. Mengingat mereka ini Bapak Ibu. Sedikit kita lari dari topik kita pada pagi hari. Boleh Ustaz? Mengingat mereka para pemuda ini, saya teringat kisah Perang Yarmuk. Perang Yarmuk yang dikisahkan, yang termaktub dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Yang mana ketika itu dikisahkan kaum muslimin itu tengah didera rasa ketakutan yang teramat sangat. Bagaimana nggak takut Bapak Ibu? Bagaimana nggak khawatir? Musuh mereka itu dihitung, dijumlahkan. Jumlah mereka ada yang mengatakan 200.000 prajurit, ada yang mengatakan 240.000 prajurit. Sementara prajurit kaum muslimin ketika itu berjumlah hanya 40.000 prajurit pada perang Yarmuk. Ketika perang Yarmuk meletus, 40.000, ada yang mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah 46.000. Taruhlah 40.000 melawan 200.000, mana lebih banyak Bapak Ibu? 200.000 melawan 40.000, mana yang lebih banyak? Kira-kira seimbang nggak Pak? Seimbang nggak Bu? Tentu kaum muslimin begini-begini jantungnya Ustaz Hartono. Begini jantungnya. Di depannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasukan prajurit yang badannya kekar-kekar, ya, yang tubuhnya tinggi-tinggi, perlengkapan senjatanya matang, ahli tombaknya banyak, pemanahnya lengkap, pasukan berkudanya sempurna. Sementara pasukan sahabat ketika itu ceking-ceking, krempeng-krempeng, kurus-kurus. Ada yang nggak makan Bapak Ibu. Begini-begini prajurit kaum muslimin jantungnya. Nah, ketika itu panglima tertingginya Jenderal bintang 200, bukan bintang 5. Bintang 5 nggak laku Pak. Ya, Jenderal bintang 200, panglima perang yang tak pernah kalah dalam peperangan. Hatta ketika dia masih dalam keadaan kafir sebelum masuk Islam, dia pimpin peperangan tak pernah kalah. Siapa nama Jenderal bintang 200 itu? Khalid ibnul Walid. Ketika itu Khalid sempat panik Bapak Ibu. Khalid bin Walid sempat panik melihat pasukan kaum muslimin begini-begini jantungnya Pak. Bagaimana tidak? Pasukan di depannya itu tingginya lebih 2 meter, ya, badannya six pack, ya, bukan one pack seperti saya. Six pack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena tubuh Nabi disampaikan oleh hadis itu seperti batu bata yang tersusun dengan rapi. Perut Nabi, batu bata atau batu dalam bahasa kitanya bata Pak ya. Kalau bahasa haditsnya saya takut nantinya menambah kata atau tekstual hadits seperti batu yang tersusun dengan rapi. Perut Nabi, six pack bahasa kita zaman sekarang. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurus-kurus, kering-kering, kerantang-kerantang. Sementara pasukan-pasukan di depannya itu pasukan-pasukan yang sangat luar biasa sekali. Khalid bin Walid begini-begini jantungnya Bapak Ibu.
Hampir-hampir saja Khalid ketika itu menulis surat kepada khalifah untuk meminta bantuan tentara tambahan, untuk meminta bantuan prajurit tambahan. Hampir-hampir saja Khalid ibn Walid menulis surat kepada khalifah untuk mengirim bantuan bala tentara tambahan. Tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nah, itulah yang teringat saya, para biker subuh ini. Kenapa nggak jadi, Ustaz? Alasannya, tegaklah seorang kesatria sejati. Ya, preman yang luar biasa premannya. Preman itu dalam artian kata memang betul-betul kuat nyalinya, kuat mentalnya terhadap kebenaran. Bukan seperti orang preman zaman sekarang yang menindas orang-orang lemah. Dia keras kepada kebenaran, keras kepada hak, yang sehingganya orang-orang yang menampakkan kemungkaran atau kebatilan dia tumpas satu persatu. Terdapatlah seorang sahabiyun jalil yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Penggunaan kalimat preman rasanya nggak sopan, Pak, kepada sahabat Nabi. Saya minta maaf, kita hapus kalimat itu. Sahabat Nabi yang mulia yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal, yang masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah masuk Islam. Ikrimah bersumpah di depan Nabi, wahai Nabi yang aku cintai, dulu aku benci, sekarang paling aku cintai. Wahai Nabi, aku dulu memusuhimu, aku dulu memerangimu dengan pedangku ini. Aku bersumpah, aku berjanji dengan kemuliaan Allah, kemahaperkasaan Allah, aku akan bela Islam dan aku akan tumpas musuh-musuh Islam sampai ke akar-akarnya. Itu sumpah Ikrimah ketika penaklukan kota Mekah. Dan terbukti sumpah itu ketika perang Yarmuk meletus. Nggak jadi Hartono, nggak jadi, Pak. Ya, nggak jadi para abang-abang sekalian, para biker subuh sekalian, nggak jadi Khalid menulis surat kepada khalifah untuk meminta tambahan tentara gara-gara apa? Mental kesatria seorang panglima Ikrimah bin Abi Jahal yang betul-betul menunjukkan kebuasannya seperti singa yang sedang kelaparan. Apa yang dilakukan oleh Ikrimah ketika itu, Pak? Boleh saya berdiri? Apa yang dilakukan oleh Ikrimah ketika itu, para jamaah? Ini supaya kita nggak ada yang cerita pada pagi hari ini. Memperhatikan tema dan kajian yang disampaikan pada pagi hari ini. Bisa? Oke. Apa yang dilakukan oleh Ikrimah ketika itu? Ikrimah ketika itu melihat pasukan kaum muslimin, prajurit kaum muslimin sedang didera rasa ketakutan. Ikrimah mondar-mandir dari ujung ke ujung, balik lagi ke ujung, balik lagi ke ujung. Itu mengomandoi semangat jihad seraya berkata, man yubayi'uni 'alal maut. Siapa yang mau berbaiat kepadaku untuk mati, kata Ikrimah. Bayangkan jemaah kaum muslimin, prajurit 40.000 prajurit, di depannya 200.000 prajurit yang di sana dilengkapi persenjataan, ahli tombaknya, pemanahnya, para snipernya dan segala macamnya. Ini 40.000, itu 200.000 prajurit. Ikrimah tahu kaum muslimin sedang takut, dibangkitkannya semangat juang yang sehingganya takut berubah menjadi sebuah keberanian. Berangkatlah 400 pasukan berkuda terbaik bersama Ikrimah bin Abi Jahal setelah dia menyorakkan man yubayi'uni 'alal maut. Siapa yang mau berbaiat kepadaku untuk mati, berangkat bersama Ikrimah 400 pasukan berkuda. Ditebasnya dari pasukan pertama, pasukan terdepan dari prajurit Romawi tersebut yang 200.000 prajurit tadi itu sampai barisan terbelakang 400 pasukan berkuda plus panglima Ikrimah, ditebas-tebasnya dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Bayangkan Bapak Ibu, yang ditebas, yang diterobos itu tuh 200.000 prajurit. Kocar kacir dibuatnya, Pak.
Sampai di barisan terakhir barulah Ikrimah jatuh bersimbah darah. Terdapat lebih 80 tusukan di dalam tubuhnya. Ikrimah menjemput sebuah kesyahidan. Coba kita lihat itu Bapak Ibu. Tadi 40.000 dipecah lagi jadi 400 bersama Panglima Ikrimah. Ikrimah yang dulunya hina ketika masih kafir Quraisy, setelah dia masuk Islam, dia dirindukan oleh penduduk langit, dia dicemburui oleh penduduk langit. Seorang sahabat yang mulia lagi, agung lagi, perkasa, menunjukkan taringnya di perang Yarmuk. 400 pasukan berkuda berhasil membuat kocar kacir pasukan-pasukan yang berjumlah 200.000 prajurit tadi itu. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah pemuda semangat Pak. Kalau udah pemuda semangat Bu, maka akan bergoncang dunia ini Bapak Ibu. Kalau udah pemuda semangat, kalau udah pemuda itu semangat subuhnya, semangat dakwahnya, semangat menebar kebaikan, semangat mencegah kemungkaran, maka akan bergoncang dunia ini. Akan bergoncang dunia ini. Masih ingat dengan perkataan Bung Karno? Berikan aku 1000 orang tua, maka aku akan cabut semen dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, aku akan goncangkan dunia. Ikrimah ketika itu dikatakan masih dalam usia muda, sebagai seorang pemuda yang sampai mencatatkan sejarah kelam bagi bangsa Romawi sampai hari ini, sampai hari kiamat. Kok bisa pasukan berjumlah 200.000 Pak? 1/4 juta tuh Pak. Dihajar habis-habisan oleh Ikrimah. Dihajar habis-habisan oleh Ikrimah. Dikatakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ikrimah itu Pak, kalau memanah, sniper kita itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu peluru satu musuh, kan begitu. Kalau sniper luar itu satu peluru satu musuh, kan begitu. Ikrimah bin Abi Jahal satu panah untuk 3 musuh sekaligus. Bayangkan itu ketangkasan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam apa? Medan pertempuran. Jadi oleh karenanya semangat para pemuda itu menentukan nasib bangsa. Takbir! Begitu Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu, ya, Qa'qa' ibn Amr At-Tamimi dan para pemberani yang membangkitkan semangat Islam yang sehingganya Islam dapat dikuasai 2/3 dari dunia ini. Maka oleh karenanya Islam itu berada pada pundak-pundak kalian. Bersemangatlah dan jangan lemah hanya gara-gara seorang pemudi. Bisa? Bisa? Bersemangatlah dan jangan lemah gara-gara hanya seorang pemudi. Kalian pemuda, jangan lemah hanya gara-gara seorang pemudi. Ingat itu ya. Jangan lemah hanya gara-gara seorang pemudi. Baik, kita lanjutkan tema kita. Jadi amalan pertama yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Taubatan nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah. Jadi ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengeluarkan sedekah, memberikan sedekah dari harta-harta yang kita miliki, dari harta-harta yang kita punya, dari harta-harta yang kita raih, dari harta-harta yang kita simpan, dari harta-harta yang kita peroleh, kita keluarkan ke tangan para fakir miskin, mereka-mereka yang membutuhkannya, mereka-mereka yang mengharapkannya, mereka-mereka yang menginginkannya. Maka oleh karenanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bertanding-tanding, berlomba-lomba mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara yang sehingganya apa? Kebaikan itu berbuah manis, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah semampu kalian, bersedekahlah sebisa kalian, bersedekahlah sesuai ukuran kemampuan kita, karena sungguhnya sedekah
kecil, sedekah besar, itu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita karena Allah, untuk agama Allah, untuk menolong saudara kita kaum muslimin wal muslimat, dan semoga dengan itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ketiga jamaah kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu salat di shaf pertama. Nah, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya, amalan yang ketiga yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu salat di shaf pertama. Ini khusus untuk laki-laki ya, Bu. Ya, tidak untuk perempuan. Untuk laki-laki dulu kita mengkaji. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanding-tanding, berlomba-lomba, berebut-rebut bagi mereka apa? Yang duduk, yang salat, yang berdiri di shaf pertama. Bertanding-tanding untuk apa, Ustaz? Bertanding-tanding mendoakan mereka-mereka yang ada pada shaf pertama, mendoakan kebaikan untuk kita, untuk siapapun itu. Dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki itu terletak pada depannya, dan seburuk-buruk shaf laki-laki itu terletak pada belakangnya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, usahakan kita istiqamah, datang di awal waktu. Untuk apa, Ustaz? Untuk mendapatkan shaf pertama. Karena sungguhnya mereka-mereka yang tegak, mereka-mereka yang salat, mereka-mereka mendapatkan shaf pertama, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Di antara kebaikan itu, mereka mendapatkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, sebagai misal, di antaranya, ya Allah, kata malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Quddus, ya Jabbar, berkahilah, rahmatilah, ampunkanlah dosa, berkahilah daripada hambamu Hartono ya Allah, dikarenakan dia senantiasa istiqamah berada pada shaf pertama. Dan di antara kebaikan shaf pertama itu jemaah kaum muslimin, terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, Ahmad ibn Hanbal, yang terdapat di dalam Al-Musnad, bahkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Dunya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mendapatkan shaf pertama dalam salat, siapapun itu, mau kecil ataupun besar, tua ataupun muda, ketika mereka salat pada shaf pertama, mereka mendapatkan doa kebaikan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu apa? Mereka terbebas dari dua hal. Siapapun itu, mereka yang mendapatkan shaf pertama ketika salat, apalagi berada di belakang imam, mereka itu terbebas dari dua hal. Satu, terbebas dari kemunafikan. Dua, terbebas dari panasnya api neraka jahanam. Jadi selagi kita berada pada shaf pertama, maka selama itu kita mendapatkan doa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita nggak peduli. Bahkan kita itu ingin masbuk-masbukan, datang ke masjid ketika orang sudah mau qomat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kultur kita, budaya kita, kebiasaan kita, kalau subuh itu kira-kira berapa shaf Bapak Ibu? Kira-kira berapa shaf subuh? Berapa jumlah kakak yang ada di sekitar Masjid Paripurna Ar-Rahman ini saat Allah? Ada 500, Bu. Berapa yang hadir subuh? Kalau nggak ada abang-abang baik ke subuh ini, kira-kira sampai nggak satu shaf? Ini menyedihkan atau menyenangkan? Menyedihkan Bapak Ibu. Ingat kalam Buya Hamka, kalau engkau ingin melihat orang beriman, lihatlah ketika
Sobo, kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihat ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, udah lambat pun kita Pak, tetap kita dapat sop pertama. Saking nggak ada orang yang datang Pak. Saya terlambat ngisi kajian di sebuah tempat. Saya kira saya berada pada sop ketiga atau sop keempat. Ternyata sekitar hanya 7 orang saya berada pada sop pertama. La ilaha illallah. Tapi ada untungnya Pak. Apa untungnya? Saya masih dapat sop pertama. Nah, yang dimaksudkan dapat sop pertama di situ Bapak Ibu rahmati Allah, disyarahkan dalam hadis, dalam kesimpulan ataupun al-ma'na al-ijmali, orang yang mendapatkan sop pertama, di samping dia mendapatkan sop pertama, dia mendapatkan takbir pertama bersama imam. Jadi kalaupun kita mendapatkan sop pertama, tapi kita rakaatillah, tapi kita hadir dan datang ketika qunut, kita hadir dan datang ketika imam membaca surat. Nah, ini nggak mendapatkan keutamaan, nggak mendapatkan doa kebaikan dari malaikat, nggak mendapatkan daripada keutamaan hadis. Diantaranya apa? Terbebas dari 2 hal. 1, terbebas dari kemunafikan. 2, terbebas daripada api neraka jahanam. Yang dimaksudkan oleh hadis adalah kita hadir, kita datang jauh sebelum azan berkumandang, lalu kita tahiyatul masjid, lalu kita sunnah rawatib, kita berdoa antara azan dan iqamat, lalu kita tetap duduk sampai dengan qad qamatis salah. Lalu setelahnya Bapak Ibu rahmati Allah, imam takbir, Allahu Akbar pun juga kita kan begitu, sepaket takbir pertama kita dengan takbir pertama imam, yang sehingganya apa? Selama kita berada pada sop pertama tadi itu, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bertanding-tanding, berduyun-duyun, berlomba-lomba mendoakan kebaikan untuk kita. Allahu Akbar. Jadi oleh karenanya bersemangatlah. Kenapa baik ke subuh ini perlu ada? Kenapa baik ke subuh ini perlu ada? Kenapa? Karena afqalus salah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan isya. Jadi untuk supaya menyelamatkan umat Islam dari kemunafikan adalah apa? Menggiatkan semarak subuh berjamaah. Takbir. Itu gunanya, Bu. Jadi jangan asal main bid'ah-bid'ahan saja. Begitu, Pak. Ini dah ada pula baik ke subuh, nggak ada pada zaman Nabi. Ini orang bodoh begini nih. Zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda. Iman sahabat itu nggak bisa Pak dibandingkan dengan iman kita. Sahabat itu siangnya mereka itu berpuasa, malamnya mereka itu berqiyamul lail. Iman akhir zaman, iman pagi hari, kafir sore hari. Masak pagi hari, busuk sore hari. Iman sehari, kafir sehari. Kan begitu? Nah, maka oleh karenanya untuk menyelamatkan umat Islam dari kemunafikan, perlunya ada kelompok, perlunya ada komunitas untuk menggiatkan, menyemarakkan subuh berjamaah di masjid ataupun di musola, terkhusus untuk Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jadi oleh karenanya besok Bapak Ibu rahmati Allah SWT, khusus bagi kaum laki-laki, berebut-rebut kita hadir di sop pertama untuk mendapatkan kebaikan daripada doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Bapak Ibu rahmati Allah, kita terbebas dari 2, apa itu? Terbebas dari kemunafikan dan terbebas daripada panasnya api neraka jahanam. Bendahara Masjid Paripurna Ar-Rahman siapa, Pak? Pak Tabrani hadir pada pagi hari. Oke, baik. Ketua Masjid Paripurna siapa? Oke, baik. Pak Yasri Nadi. Begini Pak, saya ada sebuah siasat. Ini untuk memancing umat. Siasat untuk memancing umat agar keluar dari rumah-rumah mereka ketika subuh. Agar keluar dari rumah-rumah mereka ketika subuh. Siasat pancingan itu seperti ini kira-kira. Nanti habis Isya, Ustadz Hartono boleh umumkan, atau nanti Pak Tabrani boleh umumkan.
atau nanti siapapun itu, bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini juga boleh umumkan. Nanti malam Pak habis sholat Isya, tolong umumkan dengan mic yang corongnya keluar dengan keras di luar. Bila perlu didengar oleh seluruh orang-orang yang tinggal di sekitar Masjid Paripurna Rahman. Narasi pengumumannya lebih kurang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan, diinformasikan kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Paripurna Ar-Rahman yang hadir subuh di Masjid Paripurna Ar-Rahman pada hari Senin besok tanggal berapa Pak? Tanggal 11 September 2023, yang bisa hadir, yang bisa datang, yang bisa ikut berjamaah subuh berjamaah di Masjid Paripurna Ar-Rahman, maka dalam hal ini saya selaku ketua, ya, didukung oleh bendahara dan pengurus, akan memberikan sembako senilai Rp500.000 plus uang saku Rp250.000. Ada kas kita Pak? Ada. Ini siasat Pak untuk memancing umat Islam keluar dari rumah-rumah mereka. Bisa kita umumkan? Bisa kita mainkan malam ini? Diinformasikan, diumumkan kepada seluruh umat Islam yang mendengarkan suara saya pada mic yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita mengumumkannya habis Isya nanti kepada jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Paripurna Ar-Rahman dan sekitarnya yang besok bisa hadir subuh berjamaah hari Senin, ya, subuh Senin tanggal 11 September 2023, maka dalam hal ini pengurus mewakili ketua, bendahara, sekretaris dan seluruh himpunan pengurus yang ada akan memberikan secara cuma-cuma kepada yang hadir sembako senilai Rp500.000 plus ditambah uang saku Rp250.000. Pertanyaannya, Masjid Paripurna Ar-Rahman ini sepi atau ramai? Yakin Pak? Saya belum yakin kalau belum kita coba. Bisa kita coba Pak. Ada kas kita? Kalau ada kas kita mainkan Pak. Per orangnya lebih kurang Rp750.000. Kali 10 berapa Pak? Kali 100? Kali 200? Kira-kira kalau kita kalikan Masjid Paripurna Rahman ini berapa kali berapa Pak daya tampungnya nih Pak? Ada 1.000 nih Pak daya tampungnya. Oke lah 1.000. 1.000 kali Rp750.000. Ah, berapa uang itu Pak? Langsung tekor kas Masjid Paripurna. Menurut prediksi kita, masjid ini pasti ramai. Padahal apa? Ada kebaikan yang tersembunyi di subuh tersebut yang lebih baik, yang lebih dahsyat, lebih besar dari uang Rp750.000 tadi. 2 rakaat salat sunnah fajar dalam hadits Bukhari itu pahalanya, kebaikannya lebih baik daripada di dunia beserta. Dalam hadits Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, sami'tu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiril masya'ina fid dhulam binurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan kepada mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam, mereka akan mendapatkan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Berjalan seperti apa yang dimaksudkan Ustadz? Berjalan di tengah kegelapan dari pintu rumah menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan subuh berjamaah di masjid, maka Allah akan berikan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Yang berikutnya apa? Seandainya umatku tahu, kata Nabi, seandainya umatku tahu apa yang terkandung, apa yang terdapat di dalam subuh tersebut, niscaya pasti dia akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Maka oleh karenanya berjuta kebaikan itu lebih dahsyat, lebih besar daripada apa?
uang 750.000 rupiah tadi. Jadi oleh karenanya mari kita semangat, kalau bisa tambah lagi personil, ya, tambah lagi personil. Bila perlu hadirkan semua pemuda-pemuda, libatkan mereka dalam hal-hal kebaikan yang insya Allah kita akan tauhidkan Indonesia. Kita akan jadikan Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam bingkai kebinekaan, dalam bingkai toleransi yang mendukung daripada perbedaan, yang melahirkan keakuran, keakraban di antara kita umat beragama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara bentuk kebaikan-kebaikan sop pertama yang ada contoh pada akhir zaman sekarang, yang kalau di Indonesia kita melihat orang-orang Islam itu masih menganggap sholat di sop pertama itu masih biasa. Ada di antara mereka yang nggak tahu keutamaannya, atau ada di antara mereka yang tahu tapi malas untuk mengamalkannya. Dua kemungkinan ini Bapak Ibu. Ada yang tahu tapi malas untuk mengamalkannya. Ada yang nggak tahu. Nah, oleh karenanya, kalau boleh kita mengambil contoh di luar negeri sana, kalau nggak salah saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Aljazair, entah di Kuwait, entah di Tunisia, ada sebuah kejadian, Ustaz Hartono, ada sebuah kejadian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mana seorang bapak, dia itu terbiasa sholat di saf pertama. Duduk di saf pertama, contohnya nih, dia duduk di sebelah kanan imam di saf pertama, bertahun-tahun, bukan berhari-hari, bertahun-tahun, bukan berminggu-minggu, bertahun-tahun Pak. Dia selalu mencatatkan namanya, dan manusia kenal, jemaah itu kenal, bapak itu selalu duduk di sebelah kanan, di sebelah imam, ya, sebelah kanan di sebelah imam. Lalu si bapak itu pada suatu ketika, entah karena ada hajat, entah karena ada sesuatu hal yang menjadikan si bapak tersebut itu pergi sejenak untuk membuang hajatnya atau untuk menuntaskan keperluannya, yang sehingganya apa? Tempat duduk biasanya tadi itu direbut oleh seorang pemuda. Nah, ketika bapak itu datang, tempat dudukku telah ada yang mendudukkan. Akhirnya apa? Dia bernegosiasi kepada pemuda tersebut. Wahai anak muda, ini tempat dudukku. Udah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun aku duduk di sini. Pergilah kau dari sini. Pergilah kau dari sini. Pergi dan enyahlah engkau di tempat ini. Ini tempat dudukku. Lalu dengan gampangnya, dengan entengnya si pemuda menjawab, siapa cepat dia dapat. Berlomba-lomba untuk kebaikan itu dibolehkan, Ustaz? Boleh. Berlomba-lomba untuk ketaatan itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Fastabiqul khairat. Si anak muda itu mengatakan, siapa cepat dia dapat. Siapa suruh bapak pergi, kata anak muda tersebut. Akhirnya karena si anak muda tak mau mengalah, si bapak itu berkata, wahai anak muda, aku ingin mendapatkan kebaikan saf pertama, aku ingin mendapatkan doa malaikat, aku ingin mendapatkan rahmat Allah, aku ingin terbebas dari dua hal. Aku ingin terbebas dari dua hal, sebagaimana hadis ini sampaikan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan Al-Musnad, bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihul Bukhari. Orang yang bersama imam 40 hari 40 malam, tak putus takbir pertama bersama imam di saf pertama, maka dia akan terbebas dari dua hal. Satu, terbebas dari kemunafikan. Dua, terbebas daripada panasnya api neraka jahanam. Si bapak itu Pak memelas, tolonglah anak muda, pergilah kau dari sini, ini tempat aku, jangan kau putus kebaikanku. Lalu apa kata si pemuda? Nggak bisa Pak, untuk kebaikan kita harus berlomba-lomba, bertanding-tanding. Akhirnya si bapak itu nggak juga menyerah, dia katakan kepada si pemuda, wahai anak muda, di luar sana itu ada mobil saya dengan tipe seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau nggak salah saya dikatakan atau dikisahkan, mobil itu yang disebutkan bapak tersebut, yang ditawarkan bapak tersebut adalah mobil sedan, tapi kelasnya kelas BMW, terbaru, limited edition. Mobil itu baru, mobil itu mobil mewah. Dia katakan kepada si pemuda, wahai anak muda, pergilah kau dari sini. Aku mohon, kalau kau tak mau pergi, atau gini aja lah,
Nanti kau ambil mobil dengan nomor plat seperti ini, dengan kelas seperti ini, dengan TP seperti ini, dengan warna seperti ini, ambillah. Ini kuncinya. Asalkan kau mau beranjak dari tempat duduk ini. Lalu apa kata si pemuda? Jangankan Mercy, jangankan mobil mewah kau kasihkan kepadaku, dunia beserta seisinya kau berikan kepadaku, tidak akan pernah mau aku tukarkan duduk di sop pertama ini. Si bapak akhirnya menyerah, lalu duduk di sop kedua. Nampak? Nah, kalau kita bandingkan ke kita Bapak Ibu, contohnya saya lah, atau abang-abang yang ada pada pagi hari ini. Abang duduk di sop pertama, di sebelah kanan imam. Lalu datang saya, abang tak mau mengalah. Saya katakan, bang, di luar sana ada yang motor saya itu Vario atau motor barulah gitu kan, Matic tahun 2022, tapi rangkanya bagus, nggak patah ya, rangkanya bagus. Jadi silahkan abang ambil motor itu, asalkan abang mau menukarkan tempat duduk abang di sebelah kanan imam ini untukku. Abang mau nggak berikan? Yakin? Masa iya? Barangnya nggak nampak. Kalau saya bawa BPKB-nya langsung, ini bang BPKB-nya, ini STNK-nya. Apa kata hati kita? Kesempatan emas tak datang dua kali. Kan begitu. Tapi tidak bagi pemuda itu. Tidak bagi pemuda itu. Nggak berlaku Mercy, Pak. Nggak berlaku BMW. Nggak berlaku Mercedes-Benz. Bahkan dunia beserta seisinya diberikan untuk menggantikan sop yang telah diambil pemuda tadi itu, tetap tidak akan diberikannya. Bapak Ibu tahu, si pemuda paham akan kebaikan, keutamaan, keistimewaan sop pertama. Si bapak pun juga paham. Malaikat Allah dibuat cemburu oleh mereka. Karena apa? Mereka berebut-rebut dalam hal melakukan kebaikan. Kalau kita, Pak Hartono, ya Pak ya, kalau kita udah begini kan Pak, nah, apalagi ketika Jumat. Diumumkan sama Pak Hartono, bagi jamaah-jamaah agar harap merapat ke depan, supaya nanti pundak-pundak kita, bahu-bahu kita nggak dilangkahi basi banak, basi pakak, Pak. Kan begitu. Kenapa? Satu, bisa jadi mereka itu nggak mengerti keutamaan pertama. Yang kedua, bisa jadi mereka tahu tapi malas melakukannya atau malas mengerjakannya. Maka untuk kedepannya, mulai zuhur nanti, asar, maghrib, isya, usahakan tempatkan jiwa kita, tempatkan raga kita, tempatkan fisik kita, tempatkan tubuh kita di sop pertama, 40 hari 40 malam. Tak putus takbir pertama kita bersama imam, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Satu, terbebas dari kemunafikan. Dua, terbebas daripada panasnya api neraka Jahannam. Baik, itu amalan ketiga yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masih dokter. Amalan yang keempat yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan yang keempat yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah duduk setelah salat dan berzikir kepada Allah. Duduk sejenak setelah salat, lalu mengisi waktu tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang keempat yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, duduk sejenak ini merupakan sunnah Nabi. Jangan setelah al-imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lalu langsung kita kabur, langsung kita beranjak pergi, langsung kita beranjak pulang. Apa yang kita kejar Bapak Ibu? Apa yang kita cari? Uang kita segitu-segitu aja, rumah kita di situ-situ aja, istri kita bentuknya begitu-begitu aja, kan begitu? Lalu apa yang menjadikan kita nggak betah di rumah Allah Subhanahu wa taala? Nggak betah duduk sejenak setelah kita salat 5 waktu?
5 waktu. Kita kan tahu Pak keutamaan hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hadits kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Yang pertama apa kata Nabi? Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Dijelaskan lagi oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar, apa kata Nabi? Barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat sehari semalam, yang 12 itu diantaranya 4 rakaat sebelum fardu zuhur, 2 rakaat setelah fardu zuhur. Berapa tuh Pak? Tambah 2 rakaat setelah fardu maghrib. Berapa tuh Bu? Tambah 2 rakaat setelah fardu isya. Berapa tuh Bapak Ibu? Tambah 2 rakaat sebelum fardu subuh. Berapa tuh? Nah, barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum fardu zuhur, setelah azan, sebelum iqamat, 2 rakaat setelah fardu zuhur, 6. 2 rakaat setelah fardu maghrib, 8. 2 rakaat setelah fardu isya, 10. 2 rakaat sebelum fardu subuh, 12 totalnya. Salat sunnah rawatib. Maka Allah akan bangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sebelum kita melakukan sunnah rawatib, kita isi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim. Lalu kita baca ayat kursi, keutamaan ayat kursi banyak sekali. Kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 33 kali 3 berapa Bapak Ibu? Barang siapa yang membacanya setelah salat fardu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 99, lalu disempurnakannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walau sebanyak buih yang ada di atas lautan. Jadi campakkan HP kita nih Pak. Bila perlu Bapak Ibu ketika akan pergi ke masjid, tinggalkan di rumah. Kadang-kadang yang menjadi hantu itu ini Pak. Kadang-kadang yang menjadi penyebab hilangnya khusyuk dalam sholat itu ini Pak. Ini Pak. Sudah kita silentkan, sudah kita pasang kode pesawat. Kadang-kadang apa? Siapa yang nelponnya? Nanti bos nelpon, nanti istri nelpon, nanti begini nelpon. Nantilah. Lebih baik nggak usahlah disilentkan, lebih baik nggak usahlah dikode pesawatkan. Mana tahu nanti ada panggilan mendadak atau begini atau begana atau ada kecelakaan dan segala macamnya. Yang sehingganya apa? Ini menyebabkan kita itu kehilangan kekhusyukan. Maka oleh karenanya, bila perlu Bapak Ibu, bila perlu. Ya, saya bukan mewajibkan, bila perlu ketika kita akan berangkat ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, usahakan hati kita, pikiran kita, raga kita, tubuh kita hadirkan di rumah Allah dengan penuh kekhusyukan. Tinggalkan semua kesibukan, tinggalkan semua kelalaian, dan kita bermunajat serta berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Kalau kita hitung Bapak Ibu, berapa lama waktu kita itu beribadah? Kalau untuk yang sholat zahar berapa lama Pak? Contoh subuh, sampai nggak 1 jam? Sampai nggak setengah jam? Sampai nggak 20 menit? Lebih kurang 20 menit. 20 menit Pak, kalau kita bandingkan dengan main bola, mana lebih lama? Kalau main bola berapa lama Pak? Ada nggak pemain bola yang bawa HP ke lapangan? Kenapa pemain bola itu meninggalkan semua kesibukan dunianya ketika dia main bola? Kenapa? Supaya dia bisa fokus untuk mencetak gol atau memenangkan klub yang dia bawa.
Kan begitu? Nah sekarang kita lebih dahsyat daripada main bola itu. Main bola itu hanyalah permainan. Kita pergi ke rumah Allah hanya 10 menit, hanya 20 menit. Kok nggak bisa kita Pak untuk menghadirkan hati, pikiran, jiwa, raga, tubuh kita, kalbu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raga kita beribadah, raga kita melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi hati kita entah kemana-mana. Pikiran kita tak kemana-mana. Yang sehingganya apa? Kita tak mendapatkan kebaikan daripada sholat yang kita kerjakan. Maka oleh karenanya, tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia. Tanggalkan dia sebelum kita masuk rumah Allah. Tinggalkan kesibukan-kesibukan yang akan dapat melalaikan kita daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dapat melalaikan kita daripada kekhusyukan. Lalu apa? Konsentrasikanlah apa-apa yang ingin kita konsentrasikan selama kita berada di rumah Allah daripada salat, zikir, solawat, berdoa kepada Allah. Dan setelah itu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan kita itu sibuk mencari apa-apa yang telah Allah tebarkan daripada rizki yang ada pada dunia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah terima taubat kita, Allah maafkan kesalahan kita. Saya ingin semua kita mendapatkan kebaikan pada pagi hari ini. Saya minta kepada semua kita mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bukan hanya saya saja yang berdoa, semua kita berdoa pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan yang syukur, bukan insan yang kufur, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga, hamba-hamba Allah yang mendapatkan doa kebaikan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta kepada semua kita angkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Semua kita tanpa terkecuali. Ikuti apa yang saya baca, lafazkan apa yang saya ucapkan. Mari kita getarkan langit pada pagi hari ini dengan doa-doa kita yang akan dapat menembus pintu langit Allah sampai pintu yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Quddus, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Fattah, Ya Basit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanak 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 subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Ya arhamar rahimin, Ya mujibas sa'ilin, Ya akramal akramin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Ya Allah, Ya Rahman, yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk hidup, yang maha perkasa, yang maha pengampun, lagi maha bijaksana. Dengarkanlah doa kami ya Allah.
Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, maafkanlah kesalahan kami, terimalah taubat kami, hapuslah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, berkahilah usia kami, lancarkan rizki kami, mudahkan urusan kami, anugerahkanlah kepada kami anak yang saleh dan salihah, menjadi penyejuk jiwa, pelipur lara, penyampai kaki kami ke dalam surgamu dengan rahmat dan cinta. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita selesaikan kajian kita pada pagi hari ini, dan kita masih pada pembahasan 10 amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita tuntaskan 4 kebaikan. Insyaallah pada bulan berikutnya kita masuk kepada poin kelima dari 10 amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada dalam doa-doa malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tanpa terkecuali tercantum namanya, terdaftar namanya dalam buku catatan-catatan kebaikan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.